Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Tri Sumarni. Kita akan belajar tentang patofisiologi pada sistem saraf. Tapi nanti sebelum masuk ke penyakit, saya review dulu terkait dengan anatomi fisiologi sistem saraf. Karena untuk belajar patofisiologi penyakit atau mekanisme terjadinya suatu penyakit itu, jenengan, Mbak dan Mas itu harus tahu tentang anatomi bentuk dari tubuh kita, bagian-bagian organ tubuh kita, dan tahu fungsinya untuk apa. Sehingga ketika salah satu bagian rusak, otomatis jadi tidak berfungsi, muncullah penyakit. Seperti itu ya, contohnya misalnya penyakit gula. Sudah tahu anatomi pankreas, nanti ada sel alfa, beta, sel beta menghasilkan insulin, terus nanti ada yang menghasilkan glukagon, fungsi glukagon untuk apa, fungsi insulin untuk apa, sehingga pada pasien DM misalnya sel betanya rusak sehingga tidak ada insulin, sehingga yang terjadi pada pasien apa? Seperti itu. Begitu ya? Oke, lanjut, bahwa sistem saraf itu ada 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau pusat itu kan di tengah ya, di sentral. Ketika tubuh ini dibelah jadi 2, maka yang ada di bagian tengah ada otak sama sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Begitu ya, sehingga sistem saraf ada 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ada 2, otak dan medula spinalis. Otak itu nanti dibagi, otak besar, otak tengah, otak kecil, batang otak misalnya. Terus nanti saraf tepi ada pembagiannya, eee, sistem saraf somatik sama otonom. Otonom ini yang nantinya adalah, eee sistem saraf, eee, somat ini, yang mempercepat dan memperlambat. Sementara kalau yang, somatik ini ada yang 12 saraf, kranial ya. Yang otonom kan tidak sadar, simpatis dan parasimpatis. Mudeng ya sampai sini? Terus selanjutnya adalah ini bagian-bagian, bentuk secara, anatomi, secara bentuk, otak, tadi Putri bilang otak itu ada otak besar, nama lainnya adalah cerebrum. Terus nanti ada otak kecil, nama lainnya adalah cerebellum. Nah, untuk otak besar sendiri itu pembagiannya, dibagi-bagi sesuai dengan letaknya, sesuai dengan lobusnya. Lobus frontal berarti otak besar yang ada di bagian depan ya, frontal, terus yang di bagian pinggir kanan kiri, temporal, bagian belakang atas parietal, bagian, belakang bawah oksipital. Jadi bagian otak besar apa saja? Frontal, temporal, parietal, dan vital. Terus ini penjelasan gambar yang tadi sama, terus selanjutnya lah ini yang tadi Putri bilang frontal, temporal, parietal, oksipital. Terus ini adalah otak kecil, ini otak besar. Lah masing-masing bagian, masing-masing lobus itu punya fungsi. Misalnya otak depan itu untuk konsentrasi, untuk kemampuan berpikir, untuk, kemampuan mengambil keputusan, pemberian apa, judgement. Nah, ini adalah untuk otak depan. Terus juga di sini adalah, ada respon emosi, terus penggunaan bahasa. Terus selanjutnya adalah, otak parietal. Parietal kan yang ini ya, dia untuk, penglihatan, bisa juga untuk persepsi ya. Terus temporal kan di pinggir ya, jelaslah untuk pendengaran. Oksipital itu untuk penglihatan. Nah, besok misalnya ada pasien stroke misalnya, pembuluh darahnya pecah misalnya. Ternyata pembuluh darah, di bagian, lobus otak yang frontal ya, otomatis pasien akan kehilangan memori, tidak bisa mengambil keputusan, bingungan, kayak gitu loh. Ya, jadi kalian tahu dulu fungsi masing-masing, ya. Sehingga kalau ini bermasalah, berarti indera pendengarannya bermasalah. Terus otak kecil fungsinya kata Putri itu untuk koordinasi, untuk keseimbangan. Nah, otomatis nanti kalau otak kecilnya bermasalah ya otomatis pasien nggak bisa menjaga keseimbangan disuruh berdiri dengan satu kaki nggak bisa. Mudeng ya. Terus ini, tadi cerebellum atau otak kecil untuk, regulasi statis dan bergerak, untuk keseimbangan dan untuk koordinasi, gerakan.
Terus selanjutnya kalian perlu tahu juga tentang selaput pembungkus otak atau meninges ya atau meningen. Jadi misalnya besok ada penyakit, oh dia meningitis, oh berarti ada peradangan di selaput yang membungkus otak. Mudeng ya. Nah, selaput pembungkus otak ada 3. Ada selaput yang membungkus area paling luar sendiri, durameter. Terus di bawahnya durameter ada arachnoid ya. Terus di bawahnya ada arachnoid, ada yang namanya pia meter. Barulah ini adalah otak. Ya, jadi otak dibungkus oleh lapisan paling luar durameter, yang tengah arachnoid, yang paling dalam adalah pia meter. Lah, nanti taunya untuk apa sih? Oh, untuk ketika tahu ini jadi tahu ketika misalnya pasien mengalami kecelakaan, trauma kepala, perdarahannya ada di mana? Ada di epidural. Epidural itu berarti di atas durameter ya. Atau subdural berarti di bawah durameter. Kayak gitu loh, mudeng ya, mau di atasnya apa di bawahnya, atau mungkin malah cedera kepala berat yang perdarahannya sudah sampai ke pia meter. Terus selanjutnya adalah ini penjelasan yang tadi sama terkait dengan lapisan otak, terkait dengan lobus-lobus otak besar dan fungsinya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Kayak misalnya cerebellum letaknya di posterior atau inferior. Tadi tugasnya adalah untuk koordinasi gerakan, untuk keseimbangan. Terus frontal, ini di bagian depan, fungsinya untuk konsentrasi, problem solving, ya kan, untuk kognitif, seperti itu. Mudeng ya? Oke, kita lewati saja. Terus selanjutnya ini yang tadi saya bilang 12 macam saraf kranial. 12 macam saraf kranial ini yang tadi saraf somatik, yang termasuk sistem saraf tepi, ya ada 12. Ini juga harus hafal ya. Kalau hafal menurut Putri itu yang sudah masuk ke hati, sudah masuk ke otak ya, yang harapannya besok juga akan dipakai. Jadi bukan hanya hafalan sekilas yang hanya UTS UAS ingat, besok setelah UTS UAS nggak ingat. Itu enggak juga ya. Jadi kalau versinya sendiri-sendiri ya. Di sini ada 12 macam saraf dan sambil mengingat-ingat sambil, oh ya ini punyaku loh. Kayak olfaktori, oh pembauan, oh ini sambil megang hidung. Optikus penglihatan, seperti itu. Gitu ya. Ada olfaktori, optikus, okulomotor, troklearis, trigeminus, abdusen, fasialis ketujuh ya, misalnya 7 buat mengingat-ingat, oh ya aku mau ke salon dulu, mau ngapain? Mau merefreshkan saraf nomor 7 yaitu saraf fasialis. Terus 8 vestibulocochlearis ini sama dengan ini nama panjangnya ya. Vestibulocochlearis ini adalah nama lainnya dari saraf auditori atau saraf pendengaran. Terus selanjutnya adalah Selanjutnya adalah saraf glosopharyngeus, vagus, selanjutnya adalah aksesoris, dan yang terakhir adalah hipoglossus. Terus ini adalah yang otonom, tadi ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu berfungsi ketika ada keadaan gawat ya, fight or flight, mau lari atau bertarung, mau bertarung atau lari ya. Terus parasimpatis itu untuk yang meredakan, makanya di sini untuk keseimbangan. Jadi pada prinsipnya saraf simpatis dan parasimpatis itu bekerja bareng ya. Simpatis mempercepat, parasimpatis berarti memperlambat. Jadi tinggal dia bekerjanya ketika terjadi kondisi apa, gitu ya. Kita jelaskan di belakang. Ini adalah tempat kerja dari 12 saraf tadi. Termasuk di sini ada simpatis sama simpatis. Oke, saya terangkan ini. Ini termasuk respon kecemasan juga ya. Di RPP ada tentang kecemasan, jadi saya tampilkan di slide ini. Jadi ketika seseorang mengalami kecemasan, takut, itu hipotalamus. Hipotalamus kan memang yang memerintahkan kelenjar dan saraf ya. Hipotalamus ini langsung mengaktifkan saraf simpatis. Berarti saraf yang otonom kan artinya tidak sadar ya. Simpatis sama parasimpatis itu saraf yang tidak sadar. Jadi langsung disuruh oleh hipotalamus saraf simpatis aktif. Lah kalau saraf simpatis aktif itu menyebabkan
jantungnya jadi berdebar lebih kencang, tekanan darah jadi meningkat, respirasi juga meningkat. Dan saraf simpatis tadi juga menyebabkan kelenjar medul adrenal menghasilkan yang namanya epinefrin, hormon ya, dan norepinefrin. Lah, ketika orang cemas takut tadi karena adanya sistem saraf simpatis itu udah yang tidak sadar ya, artinya oh ya kalau ada orang cemas, orang takut misalnya ini dikejar apa ini? Apa sih dikejar apa badak misalnya ya, untuk dikejar harimau, ini sudah langsung saraf simpatis aktif yang menyebabkan jantung bekerja lebih cepat, pompa darahnya lebih cepat sehingga aliran darahnya lebih banyak. Dan sudah tahu bahwa aliran darahnya itu diberikan ke otot-otot tungkai, ke otot-otot ke otot ya intinya, ke otot tulang ya, ke kaki, ke tangan, seperti itu. Dan lebih sedikit ke yang area perut. Ya, makanya mudeng ya, kenapa ke area kaki ya? Karena kaki digunakan untuk berlari, untuk menghindari yang menyebabkan cemas tadi. Ya, kayak kalian lah, misalnya besok mau bimbingan skripsi, takut cemas kan? Lah, itu akhirnya hipotalamus nyuruh sistem saraf simpatif yang akhirnya menyebabkan jantung jadi deg-degan, ya kan? Kalau orang cemas kan jadi deg-degan, terus wajahnya pucat, ya kan? Pucat kan putih, nggak ada aliran darah ke situ, karena aliran darah ditujukan ke area kaki, ke area tangan. Mudeng ya, karena yang digunakan untuk bertarung ibaratnya. Lah terus tangan jadi pucat, ya karena yang ke tangan sedikit, karena lebih ke area otot-otot, kaki dan tangan tadi, tapi bukan telapak tangan, mudeng ya. Terus yang ke area perut sedikit, ya karena aliran darahnya ditujukan bukan ke lebih banyaknya untuk area tadi, otot dan tulang. Nah, sehingga makanya kalau orang sering stres, orang sering cemas itu menyebabkan apa? Ada yang penyakit yang namanya adalah MAH atau gastritis ya, karena dia nggak dapat aliran darah yang cukup. Nah, sehingga pengeluaran asam lambungnya juga bermasalah yang akhirnya menyebabkan MAH atau gastritis. Mudeng sampai sini, makanya untuk mahasiswa jangan cemas, jangan stres. Tapi stres itu bukan dihindari, tapi untuk dihadapi, untuk dimanajemen ya. Seperti itu. Mudah ya sampai sini? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita sharing terkait dengan penyakit epilepsi. Epilepsi kalau orang Jawa bilang ini adalah penyakit ayan ya. Dan epilepsi ini berbeda dengan penyakit kejang demam ya. Kejang demam itu penyakit pada anak yang didasari oleh ini demam, si anak ini demam dulu, terus setelah demam yang tinggi, barulah si anak kejang. Nah, berarti itu bukan epilepsi, bukan ayan. Bukan juga ketika seseorang pasien DM yang dia mengalami hipoglikemi, yang akhirnya dia mengalami kejang. Nah, kejang pasien DM juga bukan epilepsi, beda. Jadi kalau epilepsi itu penyebabnya tidak diketahui ya. Nah, terus misalnya ada pasien yang mengalami hipoksia berat ya, artinya tubuhnya kekurangan oksigen yang lama, yang berat kekurangan oksigennya itu banyak. Akhirnya bisa juga menyebabkan kejang, tapi itu bukan epilepsi. Mudeng ya. Jadi berbeda. Kayak epilepsi ini adalah bangkitan kejang berulang lebih dari 24 jam. Maksudnya bagaimana? Artinya seseorang ini jadi ini awitan untuk kejang bisa pada saat anak, bisa juga pada dewasa. Jadi dimulai dari anak, bisa juga mulainya dari dewasa. Dan berulang lebih dari 24 jam. Artinya ketika seorang dewasa kejang yang tidak diketahui penyebabnya ya, hipoglikemia enggak, dehidrasi enggak, demam enggak, terus misalnya tumor otak misalnya enggak juga misalnya. Terus hari ini kejang misalnya. Nanti sebulan kemudian kejang lagi. Terus berhenti 6 bulan kemudian kejang lagi. Nah, ini berarti disebut sebagai epilepsi karena berulangnya lebih dari 1 hari ya. Pada anak pun sama ya. Pada saat usia 5 tahun tiba-tiba kejang, terus nanti setelah itu 6 bulan lagi kejang lagi, itu bisa disebut sebagai ayan atau epilepsi. Lah, nanti kita akan bahas sendiri bahwa mekanisme kejangnya karena di dalam epilepsi terjadi kejang ya. Kejangnya apa sih? Kejang itu ternyata karena aktivitas eksitasi yang abnormal atau yang berlebihan dari neuron. Nah, jadi
di otak kita tadi saya hanya membahas bagian besar ya, bentuk besarnya. Padahal di otak sendiri terdiri atas neuron atau sel-sel saraf. Lah, sel-sel saraf tadi saling berkomunikasi, saling mengeluarkan mengeluarkan ion. Nah, jadi sebelum masuk ke situ saya prolognya gini, bahwa di tubuh cairan, cairan itu terdiri atas yang bermuatan listrik maupun yang tidak bermuatan listrik. Lah, jadi cairan itu ada elektrolit sama non elektrolit. Kalau elektrolit berarti dia mengandung muatan listrik, mengandung ion. Nah, ion tadi disebut sebagai muatan listrik. Jadi yang namanya elektrolit, natrium, kalium, apalagi natrium, kalium, kalsium, klorida. Itu kan elektrolit ya, ada muatannya positif negatif, itu juga sebenarnya adalah air, tapi air yang punya muatan listrik. Mudeng sampai sini pahami dulu ya. Jadi bayangna natrium kalium itu elektrolit, tapi elektrolit ini ya bagian dari air, gitu ya. Terus jadi kalau yang namanya kejang ini adalah eksitasi yang berlebihan lebay dari sel-sel saraf ya. Jadi kejang ini adalah pelepasan muatan neuron otak yang tidak terkontrol ya. Jadi muatan neuron otak sel saraf tadi yang tidak terkontrol. Terus selanjutnya jadi gini, bayangkan di dalam sel ya, sel yang di otak itu dia membrannya, dinding-dindingnya itu lebih permeabel terhadap kalium ya. Jadi yang di dalam sel adalah kalium misalnya, yang di luar sel adalah natrium. Nah, ternyata dinding sel tadi lebih permeabel. Lebih permeabel itu berarti dia lebih mudah dilewati oleh elektrolit kalium. Nah, sehingga kan kalium yang lebih mudah untuk berpindah dari dalam sel keluar sel ya. Nah, kejang tadi bisa disebabkan karena di dalam sel neuron itu tekanannya menjadi kurang negatif, disebut sebagai depolarisasi. Menjadi kurang negatif maksudnya seperti apa? Lah tadi kaliumnya yang di dalam sel itu lebih banyak bergerak keluar sel karena tadi dia lebih, jadi di dalam sel normalnya itu kalium lebih banyak. Ya, tapi karena membran sel, dinding sel tadi lebih mudah dilewati oleh kalium dibanding natrium, otomatis kalium kan K+ ya. Jadi kaliumnya itu lebih banyak yang keluar sel. Lah, akhirnya kan yang di dalam sel menjadi negatif, ya kan? Menjadi kurang negatif lah. Itu disebut sebagai depolarisasi lah. Keadaan depolarisasi yang berlebihan nantinya itu bisa menyebabkan yang namanya kejang, gitu ya. Terus selanjutnya, nanti juga akan dibahas selanjutnya. Nah, ini yang disebut sebagai, kejang ini juga pelepasan neuron otak yang mendadak dan tidak terkontrol, tadi sudah Putri jelaskan. Terus selanjutnya epilepsi, nanti ada idiopatik. Idiopatik itu artinya, tidak diketahui penyebabnya. Lah kejangnya sendiri, kejang epilepsi itu bisa, generalis maupun parsial. Generalis itu artinya umum. Jadi umum itu artinya, pelepasan neurotransmitter otak oleh sel saraf yang tadi berlebihan, awalnya satu area tapi nyebar yang akhirnya jadi seluruh area otak. Nah ini berarti adalah kejang umum. Nah kejang umum ini biasanya ditandai dengan penurunan kesadaran, pasiennya nggak sadar. Tapi kalau hanya melibatkan satu hemisfer otak, artinya awalnya kejang itu hanya satu bagian saja, misalnya itu berarti parsial. Seperti itu, mudeng ya. Jadi kalau pasien hanya sebagian otak yang sel sarafnya tadi mengeluarkan muatan listrik yang berlebihan, tapi kalau yang generalis, kejang umum itu menyebar ke seluruh area otak. Terus untuk diagnosis epilepsi ini harus dikaji banyak ya, ditanya banyak pasien dan keluarganya tentang bentuk serangannya itu ketika apa, lama serangannya berapa menit, terus gejalanya sebelum sama sesudah serangan itu apa. Misalnya, oh selama serangan muncul buih dari mulut, pasca serangan pasiennya jadi pusing, jadi lelah, itu harus dikaji. Terus frekuensi serangan, seberapa sering muncul kejang, terus pencetusnya apa, terus ada nggak sih penyakit lain yang diderita, bisa saja ditanya ya, apakah DM, apakah hipertensi, karena tensi yang terlalu ngedrop juga bisa menyebabkan kejang.
Terus usia awal saat terjadinya kejang. Awitan untuk epilepsi sendiri tadi bisa pada anak-anak maupun pada dewasa. Terus ditanya juga terkait dengan riwayat kehamilannya, terus riwayat penyakit ataupun di keluarganya, riwayat penyakit keluarga, ada yang menderita epilepsi atau tidak. Terus Pak, sebentar Pak, saya stop. Ya, mohon maaf tadi ada iklan ya. Terus selanjutnya, untuk epilepsi, penyebab paling besar itu adalah karena, perlu ditanyakan terkait dengan apakah pasien pernah mengalami trauma kepala, terus gangguan kongenital, gangguan yang dialami dari sejak, lahir ataupun mengalami, kanker. Untuk pemeriksaan penunjang dicek EEG, elektroensefalografi. Jadi kalau ada yang pemeriksaan alat yang ditempel di daerah dada namanya EKG, elektrokardiografi, kalau ini ditempel di area kepala. Terus selanjutnya adalah dicek juga neuroimaging ya dengan MRI ataupun dengan CT scan. Terus untuk patofisiologinya, oke. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kejang ini adalah gangguan yang tidak disadari ya. Dan bisa juga dimanifestasikan dengan kondisi yang tidak sadar, terus pergerakan yang tidak sadar ataupun gangguan sensori. Oke, ini yang akan saya jelaskan. Jadi kejang jadi gini, patofis dari epilepsi menjelaskan sebagian besar tentang kejang, karena cirinya epilepsi adalah, kejang ya. Mekanisme kejangnya seperti apa? Jadi kejang ini bisa terjadi karena, terjadi depolarisasi. Nah ini ya, membran depolarisasi sehingga potasium, pompa potasiumnya itu berlebihan. Potasiumnya itu nama nama lainnya adalah, kalium. Jadi, saya gambarkan gini, ini adalah sel, ya. Sel ini diisi oleh kalium sama natrium positif, kalium juga positif, gitu ya. Nah, masalahnya si membran sel ini dia lebih permeabel terhadap kalium. Nah, kalium kan K+ ya. Lah, akhirnya kaliumnya jadi keluar. Lah, keluar otomatis kan yang di luar jadi positif, yang di dalam jadi negatif. Iya nggak sih? Iya enggak? Atau misalnya, yang dari kalium yang dari K plusnya yang dari luar masuk ke dalam, sehingga kan di dalam sel menjadi negatifnya sedikit, iya nggak sih? Nah, ketika di dalam sel negatifnya sedikit, disebut sebagai depolarisasi, ya. Jadi yang akhirnya depolarisasi ini menyebabkan muatan listriknya menjadi berubah, sehingga terjadi pengeluaran muatan listrik yang tidak terkontrol berlebihan, yang akhirnya menyebabkan jadi kejang. Mudeng ya. Terus selanjutnya adalah, kejang ini bisa terjadi karena, peningkatan eksitasi dari, glutamat. Jadi pengeluaran, neurotransmitter neurotransmitter itu apa Putri? Neurotransmitter ini adalah, zat kimia yang dihasilkan oleh neuron. Jadi kejang ini bisa juga karena sel neuronnya yang menghasilkan, glutamat yang berlebihan. Dan sebenarnya, tubuh manusia ini sudah seimbang ya. Ketika sudah ada glutamat, Allah sebenarnya sudah ada yang namanya adalah yang menghambat glutamat, namanya adalah GABA. Jadi di sini ada, eksitasi itu yang menyebabkan pengeluaran lebih banyak, sebenarnya ada inhibitory, ada yang memperlambat. Nah, ini adalah GABA, gamma amino butyric acid. Nah, masalahnya GABA ini kan tadi untuk menghambat glutamat ya, tapi ketika kejang terjadi, ini ternyata GABA ini dihambat, jadi terjadi penurunan. Nah, makanya udah glutamatnya berlebihan ya dan pompanya berlebihan ya akhirnya menyebabkan kejang. Jadi di membran sel tadi, kalsiumnya, glutamat ini menyebabkan, apa ya, ion kalsium Ca+ itu jadi lebih, banyak, ya. Padahal ion Ca+ tadi dihambat oleh yang namanya GABA. Lah padahal kalsium itu kan fungsinya untuk pergerakan ya, makanya pada orang kejang itu, langsung, apa sih, tangan dan kakinya, kaku,
kejang tonik, selanjutnya klonik. Dia akan kontraksi, relaksasi, kontraksi. Jadi tangan kakinya nekuk, lurus, nekuk, lurus, nekuk, lurus. Ya tadi karena Ca plusnya, kalsiumnya berlebihan. Mudeng ya sampai sini. Jadi kenapa bisa terjadi kejang? Yang pertama adalah karena ada prosesnya depolarisasi. Depolarisasi tadi berarti definisinya adalah keadaan di dalam sel menjadi kurang negatif ya karena tadi membran sel lebih permeable terhadap kalium. Akhirnya kan kaliumnya keluar ya kan dan kaliumnya ada yang masuk sehingga di dalam selnya jadi negatifnya yang berkurang. Terus selanjutnya adalah karena peningkatan pengeluaran neurotransmitter glutamat. Nah, dan penurunan produksi dari GABA. Padahal fungsi GABA adalah untuk menghambat glutamat. Nah, ya, atau CA tadi glutamat itu kan tadi untuk menghasilkan ion kalsium ya sehingga kalau kalsiumnya berlebih ya otomatis gerakannya jadi tidak terkoordinasi. Nah, itu penjelasan dari kejang. Terus nanti makanya nih yang menyebabkan membran jadi nggak stabil itu karena kekurangan oksigen, kekurangan glukosa, kekurangan kalsium. Jadi makanya pencetus kejang kalau yang pada umumnya itu ya karena gangguan oksigen, gangguan gula darah ataupun kalsium oksigennya kesedikit yang tadi saya udah bilang atau gula darahnya terlalu sedikit itu bisa menyebabkan kejang. Oke, terus selanjutnya adalah ini adalah mekanisme dasar bangkitan epilepsi yang tadi Putri bilang eksitasi pengeluaran glutamat tadi berlebihan dan ini penurunan GABA yang berlebihan sehingga ini enggak ada yang menghambat si glutamat ya. Terus penurunan aktivitas dari kalium atau potasium karena tadi kaliumnya kan ini ya masuk ke dalam sel. Terus untuk kejang yang parsial, parsial kan berarti hanya sebagian area otak saja yang terkenal ya. Hanya sebagian saja. Muatan listrik yang berlebihan itu hanya sebagian saja. Tapi kalau umum itu ke daerah lainnya, meluas sampai ke seluruh otak. Terus ini penjelasan yang tadi, jadi membrannya mengalami penurunan dan inhibitornya apa sih tadi penghalangnya glutamatnya berlebihan, terus inhibitornya penghambatnya GABA-nya penurunan. Jadi kalau vokal itu berarti hanya satu area saja, satu area otak saja yang mengalami pengeluaran muatan listrik yang berlebihan. Tapi generalize itu berarti seluruh area otak. Dan ini disertai penurunan kesadaran yang generalize. Terus ini penjelasan yang tadi ya, kenapa sih kejang? Karena ini ya abnormal dari potasium tadi ya atau ion kalium. Terus selanjutnya adalah ion membran itu jadi instabil yang akhirnya menjadi apa terjadi ini ya ini apa sih neurotransmitter yang hambatan GABA-nya turun, peningkatan eksitasi atau glutamatnya meningkat. Oke, ini parsial yang tadi sudah dijelaskan hanya sebagian kecil, tapi kalau apa generasi itu sudah menyebar kemana-mana. Oke, lanjut. Ya, terus untuk kejang sendiri ya, kalau pada anak bisa saja dia tubuhnya apa ya nggak kaku, tapi melihat matanya ya, matanya itu bisa mendelik ya, gitu ya. Terus atau wajahnya, tatapannya kosong. Nah, ini penjelasan terkait dengan kejang tonik-klonik nanti juga ada di video, nanti saya share-kan ya. Jadi fase kejang yang tonik ini adalah kekakuan kaki dan lengan tangan, ya. Kaku kaki dan lengan tangan, kaku. Terus kalau klonik, klonik itu ada fase kontraksi relaksasi. Fase kontraksi dan relaksasi dari otot tangan dan kaki tadi. Jadi artinya ketika ini sudah kaku ada rileksnya. Makanya ini apa ada periode fleksinya. Fleksi lurus, fleksi lurus, fleksi lurus ya. Fleksi ini adalah kontraksi, relaksasi lurusnya.
mudeng ya. Terus selanjutnya adalah, postical confuse, fatigue artinya, setelah kejang pasien akan mengalami pusing, kelelahan, dan bingung ya. Oke, ini adalah faktor predisposisinya, untuk dengan epilepsi, tapi nggak bisa dipastikan ya, hanya baru, beberapa jadi penyebab paling besar adalah idiopatik, tidak diketahui penyebabnya, tetapi untuk faktor predisposisinya bisa karena kelelahan ya, karena kelelahan, jam tidurnya kurang, itu akhirnya bisa juga timbul awitan, kejang pada epilepsi. Konsumsi alkohol, stres, itu juga bisa menyebabkan awitan kejang. Nah, ini idiopatik idiopatik tadi yang tidak diketahui penyebabnya, terus simptomatik, pada karena kelainan, kongenital ini pada bayi ya, ataupun karena kekurangan piridoksin. Terus selanjutnya, semakin besar itu penyebabnya, faktor ininya adalah karena kejam-deman, trauma kepala, pada remaja itu karena infeksi, pada orang muda lanjut itu bisa karena trauma kepala, kanker, ataupun infeksi, ya. Nah, ini gambaran, rekaman pada elektroensefalografi normal, ini gelombang-gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Nah, tapi, kalau EEG pada pasien epilepsi itu, cenderung, banyak ini ya, apa sih, yang tajam sama yang gelombang yang, lambat atau lebar ya. Jadi gelombangnya tajam, sama, lebar. Terus ini langkah diagnosis tadi udah ya. Untuk penata laksanaannya pada prinsipnya untuk, obat-obatan jelas ya. Obat-obatan jelas berarti obat-obatannya pasien dikasih, pencetus, untuk GABA, misalnya adalah benzodiazepin ya. Karena tadi kan pada pasien yang kejang GABA-nya nggak ada, sehingga dikasih, eksitasi untuk GABA, yaitu misalnya contoh obatnya adalah benzodiazepin. Nah, terus, misalnya obat, Phenytoin juga bisa. Nah, ini hanya Putri cerita untuk penanganan pertama pada pasien kejang, yang jelas yang pertama adalah, dimiringkan karena untuk mencegah, aspirasi. Karena pada, pasien, saat kejang itu dia pengeluaran air liur banyak, takutnya masuk ke saluran pernafasan sehingga pasien posisi, miring ya. Terus selanjutnya, nah, ini ada yang namanya status epileptikus. Status epileptikus itu, jadi kejangnya terus-menerus. Pasiennya belum sadar, udah timbul lagi serangan kejang lagi, ya, tanpa pemulihan. Nah, ini yang, bahaya ya, karena ketika, kejang yang nggak berhenti ketika selama kejang itu kebutuhan, otak akan oksigen itu jadi lebih banyak, 20%. Lah, otomatis ketika, tubuh pasien kejang terus tanpa dikasih oksigen atau kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, itu akan menyebabkan, otaknya mengalami kerusakan dan otak hipoksia ya, kurang oksigen yang akhirnya menyebabkan kerusakan. Nah ini, faktor yang menyebabkan status epileptikus, eee, pada pasien anak maupun pasien, dewasa. Penyebabnya macam-macam ya, ada gangguan metabolik, ada infeksi, ada obat, ada anoksia, kekurangan oksigen ya, ada bisa juga karena alkohol, trauma, tumor, atau faktor kongenital. Ya, tadi benzodiazepin karena untuk meningkatkan apa, GABA ya. Terus selanjutnya, ini obat diberikan juga obat Phenytoin, tapi kalau pasiennya hiperglikemi tidak boleh Phenytoin ya, karena Phenytoin itu bisa meningkatkan, kadar gula darah. Jelas 5 menit pertama ini penanganan di TKP jelas ya, kasih oksigen, terus selanjutnya adalah yang pada prinsipnya adalah, jalan nafas ya, airway dan breathing-nya. Terus dikasih diazepam untuk penenang. Oke, kita lewati. Ini adalah, perbedaan penjelasan terkait dengan, bedanya epilepsi dengan, histeria. Yang jelas otomatis berbeda ya, rangkumannya tadi yang Putri bilang di awal, bedanya kejang biasa sama kejang epilepsi.
sama-sama kejang, tetapi pencetusnya, terus kapan munculnya lagi, itu penyebabnya apa, itu kan berbeda. Selanjutnya adalah penyakit yang kedua adalah Parkinson. Parkinson ini adalah gangguan otak progresif yang ditandai dengan kehilangan neuron, jadi sel sarafnya nggak ada di area otak tengah atau substansia nigra ya. Jadi di substansia nigra atau di otak tengah tadi kan ada otak besar, otak tengah, otak kecil ya. Nah, di otak tengah ini tidak ada yang namanya sel saraf. Lah, padahal sel saraf di sini tadi nanti fungsinya adalah menghasilkan dopamin. Lah, nanti fungsi dopamin apa nanti ada ya di penjelasan selanjutnya. Terus untuk, Parkinson ini, angka kejadiannya bagaimana prevalensinya? Jadi dari 1.000 penduduk, paling yang kena hanya 1 sampai 2 orang saja dan awitannya awitan pada, lansia ya, awitan 60 sampai, umur 70 tahun. Jarang banget yang, di bawah 50 tahun terkena, Parkinson. Ulangi ya, sel saraf yang di substansia nigra itu nggak ada, ya, atau di otak tengah. Penyebabnya sebagian besar tidak diketahui dan, untuk primernya itu tidak diketahui kecenderungan genetik. Untuk, Parkinson sekunder ini penyebabnya adalah sebelumnya udah ada trauma kepala misalnya, ataupun infeksi di area, kepala. Oke. Terus di sini, pada prinsipnya pada penyakit Parkinson tadi, sel saraf yang di area, substansia nigra atau otak tengah itu nggak ada. Padahal, sel saraf tadi harusnya memproduksi yang namanya, dopamin. Lah, fungsi dopamin ini adalah untuk, menghambat gerakan ya. Artinya Eee, di sel otak itu menghasilkan neurotransmitter juga yang namanya adalah asetilkolin. Putri, neurotransmitter itu apa? Putri ulangi, neurotransmitter ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh sel saraf, ya. Nah, sel saraf tadi ada yang menghasilkan asetilkolin. Asetilkolin untuk apa? Oh, untuk pergerakan. Lah, bergeraknya nggak lebay, pergerakannya nggak lebay, otak juga punya sel saraf yang menghasilkan dopamin biar gerakannya nggak lebay. Nah, bisa dibayangkan sekarang, kalau dopaminnya nggak ada, berarti kan pergerakannya tidak terkontrol. Iya kan? Sehingga makanya nanti pasien Parkinson ciri-cirinya adalah dia tremor. Nah, tremor ya karena gerakannya tidak ada yang menghambat, dopaminnya nggak ada, ya. Dan bisa juga nanti menyebabkan bradykinesia. Bradykinesia itu mau bergerak jadi lambat ya, memulai gerakan itu lambat. Ini, penyebab-penyebabnya, apa sih predisposisinya ya dari umur, genetik, terus selanjutnya adalah, ada gangguan di substansia nigra yang akhirnya tidak, menghasilkan dopamin. Terus, ini ya, ketika, apa sih, pada lansia, kenapa sih umurnya yang terkenal itu usia 60, 70 ya, karena ketika lansia itu, terjadi, apa sih, melaninnya, neuromelanin menumpuk, terus selanjutnya misalnya, terjadi stres oksidasi yang akhirnya menyebabkan jadi, sel-sel otaknya mengalami permasalahan. Nah, jadi di sini disebabkan bahwa, umur ini menyebabkan, perubahan pada substansia, nigra menjadi, hilang, ya kan. Sehingga, fungsi dari mitokondria, jadi menurun, ya. Gambaran klinis pada, Parkinson adalah tremor pada saat istirahat. Biasanya kan kalau tremor pada saat, "Oh, aku grogi nih," misalnya lagi ujian praktikum, dilihatin jadinya tangannya tremor. Lah ini pada Parkinson ini, lah itu wajar gitu ya. Lah ini adalah tremor pada saat istirahat. Pada saat istirahat kan harusnya saat santai, kok malah, tremor. Terus selanjutnya adalah ciri yang lain mengeluarkan air liur dan disfagia, kehilangan keseimbangan dan rigiditas. Rigiditas itu kekakuan ya, kekakuan. Terus, pada prinsipnya badan juga membungkuk ya, jadi kalau dia postural untuk yang, lurus itu nggak bisa, jadi dia cenderung bungkuk, terus ini tremor, terus bradykinesia untuk memulai gerakan itu, lambat. Nah, ini adalah sel saraf yang, normal,
Iya kan? Ini dopaminnya banyak, ini dopaminnya, sedikit, kan otomatis gangguan pergerakannya, stimulusnya nggak ada, makanya jadi kaku untuk memulai gerakan, eee, lambat, ya kan? Ini penjelasannya sama. Rigidity itu artinya, kekakuan ya. Terus penata laksanaan jelas lah otomatis dia dikasih obat yang menghasilkan dopamin atau dikasih obat tadi yang menghambat asetilkolin, namanya adalah antikolinergik atau bisa juga transplantasi eee, untuk sel, otak dari ganglia, basalis atau medula adrenal. Ya, saya rasa itu dari Putri. Nanti kalau ada yang belum mudeng silakan ditanyakan di forum, diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.